Oke, selamat datang di Presentation One Tech. Di sini kita akan belajar eksis dan perspektif ya. Nah, bagi banyak orang yang ingin belajar bikin background, tapi overwhelmed sama konsep perspektif itu sendiri karena garisnya terlalu banyak ya, kayak gitu ya. Nah, di sini gue mau coba mensimplify itu dengan mengerti rules of the game-nya ya, yang sebenarnya tidak susah-susah amat ya, gitu. Oke, kita masuk aja ya. Pertama gue mau jelasin konsep eksis. Di dunia ini tuh ada tiga eksis ya, yaitu X, Y, dan Z. X, Y, Z ya. Gitu. Kenapa ada tiga eksis? Karena kita hidup di dunia tiga dimensi gitu. Jadi kita bisa bergerak ke depan belakang, kita bisa bergerak ke kiri kanan, kita bisa bergerak ke atas bawah. Nah, inilah kenapa eksis itu ada tiga ya. Eksis X, Y, Z tuh ya. Dan kalian kalau mau bikin box dari segala arah, sangat sangat membantu kalau bisa menentukan eksisnya dulu gitu ya. Jadi arah eksis menentukan arah angle dan dimension semuanya, dimension gambar itu sendiri ya, kayak gitu. Nah, gue bakal masuk ke contoh-contoh. Kalau ngecek gambar ini pakai berapa poin perspektif sih? Salah satu caranya adalah lihat eksisnya dulu. Cara paling gampang lihat eksisnya adalah cari objek yang bentuknya persegi ya, kotak gitu ya. Terus lihat dia ada berapa sih eksisnya menekuk gitu ya. Kalau kayak one point berarti menekuknya cuma satu nih. Cuma di sini nih ya yang gue tandain biru nih. Sedangkan kalau two point dia menekuknya dua. Beloknya tuh dua ya gitu. Sedangkan yang satu dia bakal lurus aja gitu. Biasanya eksis Z-nya sih ya. Atas bawahnya tuh kalau two point. Nah, kalau three point semuanya belok, nggak ada yang lurus lagi eksisnya gitu ya. Semuanya nggak ada yang tegak lurus, pasti miring sedikit tapi pasti miring gitu three point itu. Nah, kalau di one point hmm, biasanya tuh ujungnya tuh kotak begini nih gitu ya. Dan surface-surface facet ini ya. Facet itu tuh biasa kotak-kotak begini aja gitu, kotak sempurna aja. Dia nggak belok begini. Nah, kayak gitu. Jadi one point ini sangat bagus untuk belajar perspektif ya, karena ini sederhana gitu. Tapi kalau two point lebih leluasa gitu. Karena jarang di dunia nyata tuh ada yang ininya tegak lurus gini. Seenggak-enggaknya pasti belok begini deh. Gitu ya. Belok sedikit lah gitu kayak two point. Jadi one point bagus buat belajar, tapi yang actually bakal sering dipakai tuh two point sama three point ya gitu. Nah, kalau two point, axis yang beloknya kan dua ya gitu. Nah, bisa dilihat tuh ya. Ada yang versi outdoor, ada yang versi interior kayak gini. Nah, di interior tuh juga ada yang condong maju ke depan, habis itu ada yang condong ke belakang gitu ya. Ke belakang tuh gini, ini tembok, ini tembok. Kalau ke depan tuh begini. Nah, ya ini ya, kayak gini contohnya tuh ya. Nah, habis itu ada three point. Three point tuh ada dua versi ya. Kita bisa lihat dari atas, berarti axis Z vanishing point Z-nya itu ada di bawah. Sebaliknya aja ya. Kalau kalau kamera di atas, Z-nya di bawah. Kalau kamera di bawah, Z-nya di atas gitu ya. Nah, contoh lain kalau lihatnya dari bawah kayak gini ya. Dari bawah melihat ke atas, dari atas melihat ke bawah, itu tinggal pindah aja ininya. Dan vanishing point-nya biasanya selalu di luar dari kanvas. Karena kalau dipaksakan di dalam kanvas akan aneh sekali gitu ya. Nah, ini contoh yang interior. Habis itu ini contoh yang outdoor ya. Nah, di outdoor ini kalian bisa lihat sendiri contoh-contohnya nih. Hmm. Melihat dari bawah ke atas, habis itu melihat dari atas ke bawah. Nah, kayak gini. Nah, juga bisa dipakai ke objek yang mungkin bukan se ekstrim ini ya. Bahkan kameranya nggak lurus aja tuh udah bisa pakai three point gitu. Dan three point hmm, konsepnya sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda, cuma dia bakal lebih kompleks aja karena manfaatin tiga vanishing point, tiga axis seperti ini ya, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk konsep perspektif ya.
rules of the game-nya. Kita punya axis, kita punya ya vanishing point, dan kita bisa lihat perbedaan pengaplikasiannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.